walafiat semua. Amin ya Ya, Allah. Amin. Masya Allahumma amin. Allah, panjang umur, bisa melaksanakan haji, insya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah, Ini kita udah kumpul 17 orang, mungkin kita tunggu lagi berapa, mungkin sampai 20 mungkin ya, 20 atau 25 sambil nunggu jamaah yang lain. oh gitu, baik, Ya, baik, baik, gak apa-apa. Bismillah. insyaallah. Udah 18 langsung. Masya Allah, kita Nambah. ngobrol-ngobrol dulu deh. Iya Ya, sih ya. ya Allah. Ini bagian Pekan dari lalu Ustaz di rangkaian. Ustaz ya. Di, Primavera ya, Primavera ya. oh, Masya Allah. Antum di sana ya? Nah, sana cuman Qadarullah ada jadi nonton YouTube Ustaz ya Ya di bahas Allah, zikir juga benar. ya kalau salah kan. Benar, PRV ya, Masya Allah, Baitur Iya, Rahman. iya. Iya, 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 iya. Udah lama di sana memang, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sama Eh, Dokter Ari ya. Dokter Ari itu, Masya Allah, Dokter Ari. Subhanallah. Pak Angga di sana juga berarti ya? Kami kan di sini lah kan sama teman-teman Mir kan. Iya, Majelis Ilmu Sama Rawamangun teman-teman. ya. Iya, Masya di situ. Allah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang bisa membersamai antum insya Allah nanti insya dan Allah, jamaah insya yang Allah. lain insya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya Rabb. Kapan Ustadz isi di sini juga Ustadz? Ana di musola nih Ustadz. Insya Allah ntar Ana coba Insya tanya Allah. ke pengurus. Nah. Tafadhal. Anda sempatkan nanti insya Allah hadir di sana insya Allah. Ya Allah. Di itu juga Ustadz ya? Di Lodan juga ya? Lodan, iya syuhada ya. Suhada ya, Suhada. Masjid Syuhada Suhada. di Mujair juga tuh dulu di mana? Di Al-Mizan ya. Mizan. Mizan ya, Mizan. Nah, Mizan juga Anak ya. banyak di Rawamangun, Pak Angga. Iya, Masya Allah. Ya Allah. Semoga kita bertemu Ustadz secara offline Ustadz. Amin ya Rabb. Allahumma taqabbal ya Rabb. Ya. Alhamdulillah, Pak Angga senang. Nanti bareng istri, Pak. Insya Allah Ustadz. Insya Allah, barang Alhamdulillah, istri. Insya Allah Masya barang istri. Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Udah banyak nih, Alhamdulillah. Saya udah 20. Kita mulai aja atau gimana Ustadz? Iya, Hasan mulai aja. Baik, Biar nanti nggak terlalu mepet zuhur ya. Nanti insya baik Allah Ustadz. bergabung. Ada rekamannya juga kan ya? Ada Ustadz. Tayyib, tayyib. Tafadhal. Silakan Ustaz Baik. Hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu jemaah Haji Munatur yang akan insya Allah dijadwalkan berangkat pada eh, bulan depan, akhir bulan depan insya Allah. Eh, kita berkumpul di sini untuk menambah ilmu, memantapkan ilmu kita, bekal kita pada saat nanti eh, manasik haji pada haji nanti. Salawat serta salam, mari kita curahkan ke Waktu gede lukisannya kalian. gimana? Mari kita curah, mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dimana beliau telah membimbing umatnya sampai pada zaman saat ini dengan ilmu beliau, dengan dakwah beliau. Baik Bapak Ibu, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fahrul Razi, eh, sarjana sosialisasi Islam. Betul Ustadz ya? Betul. Baik. Insya Allah beliau akan memberi materi dengan judul doa dan zikir, di mana doa dan zikir ini penting bagi kita untuk pada saat nanti eh, manasik nanti pada di Mekah nanti. Baik, tanpa memperpanjang kalam, waktu dan tepat kami persilahkan. Walaikumsalam masykurah. Jazakallah khair. Bentar, Bismillah. Taib. Ya, Ana share dulu Ustaz, ininya filenya. ya. Oke, Bismillah. Jelas Ustaz? Ya, tayyib, tayyib. Iya. Kalau antum yang share, kendali dari antum berarti ya. Iya, dari Ana Ustaz. Baik, Bismillah. Kita mulai ya.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon tetamu Allah, calon jamaah haji Munatur tahun 1446 Hijriah atau 2025 yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga host kita yaitu Ustadz Hamdi, ya, hafizahullah taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini memasuki penghujung bulan Syawal 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 27 April 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa dikumpulkan dalam majelis ilmu melalui aplikasi Zoom ini, yang sesungguhnya ini merupakan bagian dari rangkaian manasik haji yang akan terus Bapak Ibu dapatkan, dan ini alhamdulillah merupakan tahun kedua kami diamanahkan bersama guru kita semua, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala, mendampingi jamaah haji Munatur. Nah, insya Allah rangkaian-rangkaian manasik haji baik yang secara online ataupun offline ini akan amat sangat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, yang tentunya semua itu akan bermanfaat sebagai bekal untuk kita nanti melaksanakan satu perjalanan suci, perjalanan yang amat sangat mulia, perjalanan yang amat sangat dirindukan oleh semua orang-orang yang beriman, perjalanan yang amat sangat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan bahkan kita dikembalikan kondisi kita seperti bayi yang baru terlahir dari rahim sang ibu. Perjalanan yang dimana kita amat sangat berharap ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita semua umatnya, bagi siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang dia bisa meraih predikat haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Enggak ada balasan yang paling pantas kecuali dia akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya target yang amat sangat bernilai ini, berharga ini, istimewa ini tentu rasanya akan sulit bisa tercapai jika tidak dibekali dengan ilmu. Makanya komitmen Munatur itu memberikan bimbingan manasik haji kepada calon-calon jamaah haji yang akan berangkat ini secara berkesinambungan. Ya, jadi tidak hanya sebelum nanti kita akan ketemu di puncak manasik haji di Aston Bogor, tapi juga nanti ketika kita sampai di dua kota suci, kita akan terus mengikuti ya kajian demi kajian, karena memang yang akan menjadikan kualitas ibadah kita, peluang diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala besar
itu tidak lain penentunya adalah berbanding lurus dengan kualitas ilmu yang kita miliki. Sehingga kita mudah-mudahan bisa menunaikan dua syarat ibadah seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia penuhi syarat ikhlasnya. Yang kedua, ittiba. Bagaimana agar semua ibadah yang dikerjakan, khususnya ibadah-ibadah haji atau rukun-rukun, wajib-wajib, dan semua rangkaian haji yang akan kita laksanakan semua sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tema yang diamanatkan kepada kami yaitu berkaitan dengan zikir doa yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya sudah 31 orang yang bergabung. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, selamat datang, selamat bergabung ya bersama kami untuk mengikuti kajian manasik haji ya Munatur yang insya Allah ya mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita akan berangkat di sekitaran tanggal 27 atau 28 Mei ya, Masya Allah. Nggak ada salahnya sekalipun ini di penghujung bulan Syawal Anda mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita yang ketika di Ramadan kita laksanakan dan juga semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan-bulan lainnya. Baik, zikir dan juga doa yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua aktivitas yang amat sangat lekat, yang amat sangat akrab di dalam kehidupan kita, terlebih di momen di mana nanti kita akan berangkat ke kota suci Mekah dan juga kota suci Madinah. Mobil khusus di kota suci Mekah, kita melaksanakan ibadah inti, ya. Kita melaksanakan ibadah yang dirindukan oleh semua orang-orang yang beriman. Status kita akan menjadi wafdullah, tetamunya Allah. Dan di antara ibadah yang sepatutnya benar-benar begitu antusias, penuh dengan tadabbur dan penghayatan, diiringi dengan tafakkur, tidak lain ibadah tersebut adalah zikir dan doa. Makanya amat sangat penting untuk kita ilmui bagaimana Rasulullah SAW memandu kita ya di dalam bab zikir ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah oleh kalian tentang aku. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk zikir kepada Allah, untuk ingat Allah. Maka niscaya Allah pun akan ingat kepada kita semua. Ya. Sebagai pembuka, ini prolog dulu ya, sebagai pembuka ya manasik haji yang berkaitan dengan zikir dan juga doa yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana bawakan sebuah riwayat ya. Ketika Nabi Yunus alaihissalam kita tahu beliau mendapatkan ujian yang amat sangat berat ya, ditelan di dalam perut ikan. Beliau berada di dalam perut ikan paus itu kurang lebih sekitar 3 hari minimal, karena ada ulama tafsir yang mengatakan sekitar 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari dan bahkan lebih. Kita ambil ya pendapat yang paling sedikit. Beliau berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Jemaah, ini ujian yang sepertinya tidak akan pernah lagi itu ya manusia yang lain mengalami hal yang seperti ini. Ini ujian yang berat. Apa yang menjadi sebab pada akhirnya Allah mengurai masalah yang beliau sedang hadapi, ujian berat yang sedang beliau hadapi? Tidak lain karena zikirnya. Beliau adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, gemar berzikir, ya Allah. Sampai tatkala ya beliau menyampaikan kalimat zikirnya kepada Allah dengan kalimat yang udah nggak asing lagi, udah amat sangat familiar di tengah-tengah kita, dan boleh jadi kita juga mengamalkannya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tiada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Kalimat itulah yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan sampai kemudian ya para malaikat pun ikut mendengarkan rintihan kalimat tersebut. Kalimat yang keluar dari dalam perut ikan dan juga ditambah di ya kedalaman lautan. Masya Allah. Para malaikat sampai komen, ya Rab, sautun da'if, ma'ruf, min biladin gharibah. Ini suara yang amat sangat lemah terdengar, ya. Akan tetapi ini suara yang kami kayaknya tahu nih ya Allah,
Ya, wahai Rabb kami, ini suara yang terkenal nih, suara yang sering kami dengar, ma'ruf, ya, dan dia muncul dari sebuah negeri yang asing. Allahu Akbar. Kemudian Allah mengatakan, ama ta'rifuna dzak? Tidakkah kalian kenal suara itu? Ya. Kemudian para malaikat menjawab, qalu la ya Rabb. Iya, wahai Rabb, kita kan nggak tahu nih, tapi kita pernah dengar. Ini ma'ruf nih suara, ini terkenal. Tapi siapa nih, suara siapa? Ya, akhirnya ya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu suara abdi Yunus, hambaku Yunus. Ya Allah. Ya. Nabi Yunus merengek-rengek, ya, memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan untaian kalimat yang seperti itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena memang beliau adalah sosok yang gemar berzikir, ya, maka akhirnya Allah pun lepaskan masalah yang beliau hadapi, ya. Allah urai masalahnya sehingga akhirnya ikan tersebut pun memuntahkan dirinya sehingga beliau pun bisa selamat, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, sekiranya Nabi Yunus bukan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka niscaya Nabi Yunus akan terus tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat tiba. Ya Allah. Ini cuma dahsyatnya zikir. Baik, kita masuk sekarang tentang pengertian zikir dan doa. Secara bahasa, di slide sudah ditampilkan ya. Secara bahasa zikir itu maknanya adalah mengingat, ya. Secara bahasa zikir artinya mengingat, atau bisa juga kita artikan menyebut, ya. Karena memang tatkala kita mengingat Allah, pertanyaan basicnya kan siapa yang diingat, Ustaz? Tidak lain yang diingat adalah Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta diri kita, penguasa alam semesta ini. Dialah yang kita ingat, ya. Dan bukankah sepatutnya tatkala kita menjalankan ibadah yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya zikir ini sesuatu yang amat sangat luar biasa, jemaah. Ya. Dikatakan juga atau dimaknai juga zikir itu dengan arti menyebut. Karena memang dalam aktivitas kita tatkala kita ingin mengingat Allah itu dengan cara kita sebut nama Allah. Tapi memang kalimat zikir itu terdiri dari rangkaian kata. Jadi tatkala kita ingin berzikir yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diantara ya syarat-syaratnya adalah kalimat zikir tersebut terdiri dari minimal 2 rangkaian kata. Makanya kita dapati kalimat subhanallah, kalimat Allahu Akbar, kalimat alhamdulillah, kalimat zikir yang lain la haula wala quwata illa billah, kalimat zikir yang lain la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan lain sebagainya. Tidak ada zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan yang hanya terdiri dari satu kata. Makanya menjadi kurang tepat kalau seseorang berzikir kepada Allah hanya terdiri dari satu kata, apalagi itu hanya sebatas kata ganti seperti huwa. Ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena Nabi nggak pernah mengajarkan cara berzikir yang hanya menggunakan satu kata, udah gitu katanya juga kata ganti, tidak jelas. Dia, huwa itu dia. Dia siapa? Bahkan sekarang juga lagi ngetren nih, lagi viral. Ya, konsep zikir menggunakan satu huruf. Hu. Nggak gitu. Ya, zikir itu harus jelas. Yang kita sebut adalah Allah dengan beragam macam kemuliaan dan kesempurnaan yang ia miliki. Dengan nama-namanya yang indah dan sekaligus menunjukkan sifatnya. Allahu Akbar. Ya, yang kita sebut Allah. Dengan ya tata cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang kedua doa, karena ada 2 materi nih, zikir dan doa. Doa secara bahasa itu adalah permohonan atau permintaan atau meminta. Ya, jadi tatkala kita berdoa, hakikatnya itu kita meminta. Makanya Allah kan nggak suka banget tuh. Allah tidak meridhoi orang-orang yang berdoa kepada selainnya. Misalnya berdoa, minta-mintanya ke kuburan. Makanya Allah nggak suka. Allah tidak meridhoi. Allah tidak meridhoi ya aktivitas doa yang ditujukan bukan kepada dirinya tapi kepada selainnya. Makanya akhirnya jatuhlah perbuatan-perbuatan doa yang ditujukan kepada selain Allah itu menjadi perbuatan syirik, menduakan Allah. Ya, karena aktivitas doa itu adalah aktivitas kita minta sama Allah, merengek-rengek kepada Allah. Nah,
keterkaitan antara zikir dan doa amat sangat erat. Sehingga terkadang zikir pun dinamakan doa. Begitu pula doa ya juga zikir. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda di dalam slide kita nih ada ya, di slide kita, afdolud doa alhamdulillah. Doa yang paling afdol atau seutama-utamanya doa di antaranya adalah kalimat alhamdulillah. Kita semua tahu alhamdulillah termasuk bagian dari zikir. Apalagi nih kita praktekkan kan setiap hari ya. Ba'da salat, setelah salat, ketemu nggak kita dengan zikir yang bunyi redaksinya alhamdulillah? Ketemu ya? Ketemu. Kita baca 33 kali. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bacanya yang memang pertama jangan buru-buru biar kalimat yang keluar juga sempurna ya. Kadang-kala kan kita ngucapinnya buru-buru, akhirnya nggak disertai penghayatan. Udah gitu juga output atau yang keluar dari lisannya itu bukan alhamdulillah lagi. Nih kalau kecepatan outputnya begini nih. Ya seharusnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau mau buru-buru atau kalau buru-buru ujung-ujungnya yang keluar hamlah 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 hamlah. Ya kan akhirnya menyimpang. Subhanallah sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan buru-buru. Ya karena kalau buru-buru subhana 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 subhana. Jadi subhana coba. Ya. Allahu Akbar sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkan ya dengan ya penuh penghayatan, pelan-pelan sehingga kalimat yang terucap pun sempurna. Kalau buru-buru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini masalah nih. Ini masalah. Kalau seperti ini maka zikir kita menjadi tidak berkualitas. Jangankan menghayati, mengucapkannya saja ya yang keluar justru kalimat yang asal-asalan. Nah, alhamdulillah Nabi katakan dalam hadis Tirmizi ini, beliau katakan dia seutama-utamanya doa. Padahal kita tahu kalimat alhamdulillah ini salah satu dari bentuk kalimat zikir. Nah, dari sini Nabi justru mengatakan seutama-utamanya doa. Nah, dari sinilah kita menjadi faham, terkadang zikir pun dinamakan doa, begitu juga sebaliknya. Ya, adapun kalau mau lebih spesifik lagi, ya pembedanya kalau zikir itu berarti saat kita mengingat Allah, ya dalam bentuk kita sebut-sebut tuh Allah. Nah, caranya beragam. Bisa dengan bacaan Al-Quran, itu juga termasuk bagian dari zikir. Bisa doa itu sendiri merupakan bentuk zikir kita kepada Allah. Kan kalau kita doa kan, ya tentu yang kita ingat Allah. Ya, nah, jadi itu. Baik, kita lanjut slide berikutnya, Ustaz Hamdi. Nah, kita lanjut slide berikutnya tentang adab atau fadilah dulu. Ya, keutamaan zikir. Bapak Ibu, kenapa sih ini kok Ustadz menampilkan fadilah atau keutamaan zikir ya di kesempatan awal-awal ini ya di kajian kita, tidak lain agar kita semakin termotivasi untuk melakukan aktivitas ibadah zikir dan doa. Wabil khusus kita awali dari zikir dulu ya. Karena biasanya kalau kita tahu reward ya yang bisa kita dapatkan dari aktivitas yang kita jalani, maka kita tuh akan semangat. Kita tahu nih, kita mau melakukan sesuatu, pasti ada keuntungan yang akan kita dapatkan. Itu pasti secara tabiat manusia, kita akan semangat mengerjakannya. Makanya ya, di kesempatan manasik secara online ini, anak ingin menyampaikan ya, fadilah atau keutamaan zikir. Ya, agar kita semakin semangat. Nah, yang pertama, orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, maka otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat dirinya. Ya, dalilnya sudah jelas yang tadi Ana sudah bacakan, ya, bahwasanya ketika kita mengingat Allah, maka Allah pasti akan mengingat kita. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah 152. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya maka ingatlah oleh kalian akan aku, maka niscaya aku pasti akan ingat kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kepada aku. Jangan kalian kufur, jangan kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah. Nah, poin yang menjadi pembahasan kita ini tentang zikir, mengingat Allah. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, atau kalau kita ingin Allah mengingat kita, maka jangan
luput dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah ingat kita, oh enak saat kita minta, ya otomatis tuh. Tentu kita akan diprioritaskan karena Allah ingat kita. Ya analogi sederhananya, ini bukan dalam rangka mempersamakan Allah dengan makhluk, tentu nggak begitu ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan makhluknya atau dengan apapun dan siapapun. Berbeda, ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Akan tetapi perumpamaan-perumpamaan seperti ini tujuannya untuk mendekatkan pemahaman, memudahkan pemahaman, ya. Ya kita kalau misalnya kenal dengan sosok seseorang yang punya pengaruh, ya bahkan orang itu ingat siapa diri kita nih, yang dulu mungkin pernah ya haji bareng, umroh bareng, ya atau pernah ketemu di suatu tempat, mungkin di bandara kan ngobrol agak lama 1/2 jam atau 1 jam, akhirnya timbul ya kedekatan, masya Allah. Satu waktu ternyata kita membutuhkan pertolongannya, ya dengan pengaruh yang dia miliki, masya Allah, ternyata dia bisa bantu kita tuh. Nah itu untuk memudahkan pemahaman kita. Allah kan maha segala-galanya. Urusan rezeki, kepada siapa kita minta? Tidak lain kepada Allah. Kita dapat masalah dalam kehidupan keluarga kita. Ya, siapa yang mampu untuk mengurai masalah kita dan memberikan jalan keluar terbaik? Enggak ada yang lain kecuali hanyalah Allah. Ustadz, nggak bisa Ustadz. Ustadz hanya teman sharing. Ngedengarkan gitu ya, mendengarkan kemudian nanti kasih panduan, tapi ustadz nggak bisa tuh ngilangkan masalah. Boleh jadi ustadznya juga banyak masalah kan gitu ya. Dan boleh jadi ustadznya ya masalahnya juga lebih banyak gitu ya. Nah seperti itu, tapi kalau Allah tuh yang ngasih jalan keluar, Allah yang mendengarkan, dan Allah pula nanti yang akan ngasih jalan keluar terbaik. Oh, ini kan kalau kita nih mau mengingat Allah nih, fadzkuruni adzkurukum. Ya Allah. Jadi orang yang selalu berzikir mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Yang kedua, karena materinya banyak, Anda percepat ya. Zikir itu akan menjadi sebab kita akan mendapatkan ketenangan di dalam ibadah haji yang kita laksanakan khususnya, atau ketenangan ya dalam kehidupan yang kita jalani. Ini perlu ditekankan dalam urusan haji. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan ibadah haji, ya dari pengalaman kami, ya khususnya membimbing jemaah haji Munatur, yang alhamdulillah tahun ini, ya Ibu Asi, ya selaku owner Munatur kembali mempercayakan kami, ya bersama Ustadz Ehsan, untuk kembali membersamai jemaah hajinya. Masya Allah, itu pengalaman yang kami temui, ya itu luar biasa. Banyak hal-hal yang dimana kita tuh membutuhkan ketenangan hati untuk bisa menyelesaikan ya atau untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi yang unpredictable yang nggak bisa kita prediksi. Ya Allah, Bapak Ibu, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ya Munatur dengan timnya itu masya Allah sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik tentunya, ya terlebih dengan pengalaman yang sudah cukup lama sekitar 25 sampai 26 tahun nih ya mengabdi, memberikan pelayanan terbaik kepada kaum muslimin yang akan berangkat haji dan umrah. Nah, tapi ternyata plan A, plan B, plan C, bahkan mungkin ada plan-plan lainnya, karena saat rapat untuk menyusun bagaimana strategi ini Ustaz, nanti dalam perjalanan puncak haji dari tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah, kami pun dilibatkan juga gitu. Jadi kami tahu persis itu plannya banyak banget ya. Masya Allah. Siapa PJ-nya, penanggung jawabnya, berapa orang personilnya, jalur mana yang kita harus tempuh. Wah, itu bukan cuma satu plan, bukan hanya satu rencana. Tapi ternyata Masya Allah, qadarullah wa masya'a fa'ala. Semua plan itu seakan-akan ya tidak bernilai. Tatkala pemerintah Saudi ya dalam hal ini otoritas yang berwenang menutup jalan, misalnya kemarin dalam kondisi kita akan melontar Jumrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah mabit di Musdalifah, kita bergerak untuk menuju Mina untuk melontar Jumrah. Masya Allah. Bapak Ibu perlu diketahui ya jarak antara maktab kita
dengan tempat melontar jumroh, ya, itu dekat. Cuma jaraknya ratusan meter. Tapi ternyata begitu kita selesai melontar jumroh, baliknya itu info dari teman-teman jamaah, dari rekan-rekan jamaah ya, yang Masya Allah mereka mungkin dengan jam digitalnya atau alat canggih lainnya, mereka bilang, Ustadz, ini kita baru sampai, ada yang menjelang maghrib, ada yang habis isya, ya Allah, ya, ada yang asar. Itu jarak tempuhnya Ustadz bisa 9 kilometer. Dari yang awal jaraknya sekitar berapa tadi? Ratusan meter. Tapi baliknya bisa 9 kilometer kurang lebih. Kenapa bisa sampai kayak begitu? Itulah haji. Ternyata jalan-jalan yang bisa menghubungkan, ya, atau akses-akses yang bisa menghubungkan kita segera sampai maktab, segera sampai tenda, itu ditutup, diblokade, nggak boleh lewat. Akhirnya kita muter-muter, masuk terowongan, ya turun gunung, naik, Masya Allah. Subhanallah azim. Ya, dan ini dibutuhkan ketenangan dalam hati kita. Kalau hati kita tenang, Masya Allah. Ya, yang kita ingat tuh Allah. Kalau zikir ini benar-benar kita praktekkan, dan zikirnya tentu berkualitas. Bukan zikir yang hanya sebatas keluar lewat lisan. Kadang-kala kan eh, keluar lewat lisan tuh kita mengatakan qadarullah, ya ini memang udah takdir dari Allah. Ya. Kok begini sih? Nah, tadi qadarullah. Atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau subhanallah. Ini kan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya bagus. Tapi nggak sesuai dengan ekspresinya. Kenapa begini nih? Mana kan bayar mahal nih. Ini kenapa nih nyiksa namanya? Enggak nyiksa. Nggak ada tuh Allah nyiksa kita tuh. Dalam kondisi sedang ibadah. Allah sedang, Allah menginginkan, ya, kita tuh ini mendapatkan, kita tuh semua mendapatkan pahala yang lebih besar. Bukankah setiap langkah itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat? Allahu Akbar. Bukankah berarti kita akan lebih banyak seharusnya merasakan tentang nilai-nilai keagungan Allah, bahwasanya kita tuh amat sangat lemah, kita yang udah punya rencana begitu mateng, ternyata ya Allah nggak berarti. Ya iya, karena kuasanya di Allah. Akhirnya kita merasakan keagungan dan kebesaran Allah serta kekuasaan Allah, dan merasakan betapa kerdilnya diri kita, betapa kecilnya, betapa remehnya diri kita. Dan yang ngalamin itu bukan bukan satu travel, dua travel, banyak travel. Iya, seperti itu. Masya Allah, dibutuhkan ketenangan. Ya, dan itu kesempatan. Boleh jadi ini kesempatan buat kita untuk mendulang pahala, terlebih lewat sabarnya. Kita ingat Allah. Makanya dengan zikir insya Allah tenang tuh. Ya Bapak tetap ingat Allah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, puji Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, karena itu yang bikin kita tenang. Ketenangan itu ada di zikir Bapak Ibu. Ada orang yang menganggap, oh anak tenang Ustadz, karena merasa nyaman nih kalau anak pakai baju-baju yang branded, ya, atau bagi ibu-ibu boleh jadi dia merasa tenang. Kalau aksesoris dress code-nya itu dia pakai tas yang mahal, yang harganya 200 jutaan atau bahkan bisa sampai miliaran. Ya, ketahuilah yang kayak begitu adalah ketenangan yang semu. Atau bapak-bapak dia merasa tenang, merasa nyaman hatinya kalau pakai jam branded yang harganya ratusan juta bahkan miliaran. Ya, itu ketenangan yang semu. Ya, ketenangan sesungguhnya adalah tatkala kita berzikir kepada Allah. Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah katakan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman nih, yang dimana hati mereka menjadi amat sangat tenang dengan berzikir kepada Allah. Hatinya begitu tentram. Orang kalau udah tenang, bahagia. Mau sesulit apapun kondisinya, bahagia. Dia tenang. Allah kasih ketenangan. Akhirnya bahagia pun dapat. Terhindar dari galau, dari takutan yang berlebihan. Apalagi kemarin Bapak Ibu, tahun lalu itu cuaca saat kita Jumroh Aqabah 53 derajat. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, dan di kelanjutan ayat ini Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah. Allah ingin kita perhatian nih. Sampai ia mengatakan, ingat nih, ingat.
Ya hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ya Allah, makanya nih, zikir ini adalah sesuatu yang amat sangat bernilai istimewa. Dia memiliki value yang amat sangat mahal berharga. Ya, dia adalah aktivitas yang akan bisa membuat hati kita tenang dengan ketenangan yang sejati, dengan ketenangan yang hakiki. Tapi memang tentu zikir yang seperti apa nih? Tidak lain bukan hanya sebatas zikir yang keluar lewat lisan, tapi juga menghujam dalam hati. Nanti insya Allah dalam kajian-kajian berikutnya, Ana ingin perdalam tentang masalah zikir. Ya, biar tatkala kita berzikir itu benar-benar disertai dengan perenungan, tadabbur, meresapi maknanya, sehingga zikirnya berkualitas. Zikir yang disertai dengan tafakkur, sehingga pada akhirnya sinkron antara kalimat zikir yang kita ucapkan dengan perilaku yang kita tunjukkan. Yang ketiga, Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang berzikir. Ya Allah, kita berangkat haji kan juga ingin mendulang pahala yang besar. Nah, kan setelah puncak haji kan masih banyak waktu tuh. Kita insya Allah berangkat tanggal 27 atau 28 ya, kisaran segitu. Nanti akan diumumkan pada saat pelaksanaan manasik puncak di Bogor ya. Nah, itu kan diawali kita ke Madinah dulu. Kemudian nanti masuk Mekah, masuk hotel transit, ya pembekalan lagi tuh. Ini belum puncak haji nih, ya. Nah, dan kita kan ingin sebelum kita melaksanakan ibadah inti, yaitu berhaji dengan beragam macam rangkaiannya, kita ingin mendulang banyak pahala. Dan di antara yang bisa ya menjadikan kita meraih ya tujuan tersebut, cita-cita tersebut, mendulang pahala yang sebesar-besar di sisi Allah adalah lewat aktivitas zikir kita. Ya, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah sediakan untuk mereka ampunan atas dosa-dosa mereka, ya Allah. Dan juga pahala yang besar. Kita semua ngakuin banyak dosa. Ternyata aktivitas zikir kita yang akan merontokkan dosa kita, Bapak Ibu. Ya Rabb. Dan tidak hanya itu. Baiknya Allah, sayangnya Allah kepada kita semua. Lewat aktivitas zikir kita, Allah juga akan berikan pahala yang besar. Subhanallah. Yang keempat, berzikir menjadi sebab kita berzikir itu akan menjadi sebab, jadi kita akan terhindar dari sempitnya kehidupan. Ya Allah. Sempitnya kehidupan ini bukan berarti hanya dialami oleh orang-orang yang kekurangan dari sisi harta atau lemah dari sisi ekonomi. Enggak. Banyak kok orang-orang yang hidupnya bergelimang materi, tapi hidupnya merasa sempit. Ya Allah. Stres mulu, bahkan depresi. Tuh. Ya, bipolar, mohon maaf, bahkan ada juga yang sampai gila, bahkan ada juga yang sampai mengambil jalan pintas tuh, bunuh diri, naudzubillah. Ini orang-orang yang seperti ini nih karena kurang zikir. Yuk, mulai sekarang kita melatih diri, ya. Anda mengingatkan kepada diri Anda dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, calon tetamu Allah, calon jamaah haji munatur. Yuk, sama-sama kita perbanyak zikir, melazimkan, membiasakan berzikir, karena kita akan terhindar nih dari sempitnya kehidupan. Baik, slide berikutnya, Ustaz Hamdi. Nah, kita akan masuk pada keutamaan zikir yang kelima, yaitu membiasakan zikir kepada Allah. Ini termasuk salah satu sebab kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, siapa yang nggak ingin masuk surga? Pasti nggak ada. Kita semua pasti ingin masuk surga. Pasti. Kita pengen masuk surga kalau kita dapat kenikmatan sekarang di kehidupan ini dengan beragam macam kenikmatan yang kita rasakan masing-masing. Kita kan pengen nikmat itu langgeng ya. Cuma tetaplah di dunia ini nggak ada yang langgeng Bapak Ibu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia melainkan itu adalah kenikmatan yang semu, kenikmatan yang sementara. Ya, kenikmatan yang menipu. Nah, kita berharap kenikmatan yang sesungguhnya yang kita dapatkan, yang akan kita dapatkan dan sifatnya abadi itu di surganya Allah. Membiasakan zikir termasuk sebab dimasukkannya ke dalam surga. Ya.
Membiasakan zikir ini termasuk aktivitas ibadah yang akan memasukkan kita ke surganya Allah. Ada sebuah riwayat hadis dari Abu Dawud ya yang berasal dari jalan sahabat Abdullah bin Amr, khaslatani, ya, ada dua perkara yang sekiranya kedua perkara ini selalu dijaga oleh seorang muslim, ya, maka dakhalal jannah. Ini orang akan Allah masukkan ke dalam surga. Allahu akbar. Huma yasir. Dua perkara ini sebenarnya sangat mudah. Wa may ya'mal bihima qalil, ya. Kemudian akan tetapi sedikit yang mau melaksanakan dua ibadah ini. Nah, dua aktivitas ini. Apa itu? Ya, yang pertama dijelaskan di sini yusabbihu fi duburi kulli salatin 'ashran wa yahmadu 'ashran wa yukabbiru 'ashran fadzalika khamsuna wa mi'ah bil lisan wa alfum wa khamsumi'ah fil mizan. Ya, wa yukabbiru arba'an wa thalathin idza akhadha matja'ahu. Nah, yang artinya kurang lebih dua perkara yang sebenarnya mudah untuk kita kerjakan, tapi ketahuilah iming-iming ganjaran yang akan kita terima, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Apa dua amalan tersebut? Tidak lain. Yang pertama, setiap selesai sholat mengucapkan tasbih sebanyak 10 kali. Nih, riwayat ini menjelaskan 10 kali. Ya, kemudian tahmid 10 kali. Takbir 10 kali. Hal itu akan sama dengan 150 dengan lisan dan 150 dalam timbangan. Artinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian membaca takbir sebanyak 34 kali kalau kita ingin atau akan tidur. Kita akan menjalani aktivitas tidur kita nih diawali takbir 34 kali. Tahmid 33 kali. Tahmid itu Allahu Akbar. Maaf, Alhamdulillah. Alhamdulillah itu tahmid. Takbir kita semua tahu itu yaitu kalimat Allahu Akbar. Dan tasbih subhanallah 33 kali. Ya. Taib. Nah ini yang kalau kita jalani insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Ya Allah. Kemudian zikir termasuk bentuk sedekah yang amat sangat mudah dilakukan oleh seorang muslim. Jadi Bapak Ibu jamaah atau calon jamaah haji munatur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita juga mendapatkan tambahan ilmu. Yang dinamakan sedekah ini tidak hanya aktivitas ibadah yang berkaitan dengan harta. Ternyata lewat zikir kita itu bernilai sedekah tuh. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, yang ketujuh, zikir lebih baik dari seorang khadim, ya, seorang budak atau pembantu, ya, pembantu lebih tepatnya. Ya, kenapa kok ini dibahas? Ya, ini menunjukkan tentang value dari zikir. Dari zikir kita tahu seorang pembantu itu kan bermanfaat dalam kehidupan kita. Ibu-ibu khususnya bisa nyaman, ya tinggal di rumah menjalani aktivitas yang masya Allah luar biasa banyak ibu ya. Apalagi kata ibu-ibu kan nggak ada liburnya kalau kita Ustadz. Iya benar. Nah kan jadi lebih enak kalau ada pembantu. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan pembantu. Apa itu? Zikir. Hal ini bermula tatkala salah satu putri Nabi yaitu Fatimah merasakan perlu adanya pembantu di rumahnya. Karena beliau merasakan telapak tangannya udah mulai keras. Ya kalau bahasa kita apa keras? Kapalan gitu ya. Karena beliau numbuk tepung sendiri ya. Ya Allah. Inilah keluarga Nabi ya. Sosok-sosok yang amat sangat mandiri, bersahaja, Masya Allah. Kemudian beliau dapati info nih. Rasulullah nih lagi banyak punya budak nih. Karena baru saja ya berjihad di jalan Allah dan Allah berikan kemenangan. Banyak tawanan yang akhirnya tawanan-tawanan perang ini menjadi budak. Ya, sehingga akhirnya Fatimah datanglah menemui Nabi SAW. Ya, taib. Tapi ternyata Rasul lagi nggak ada akhirnya karena beliau hanya ketemu Ibunda Aisyah. Fatimah berpesan kepada Ibunda Aisyah agar disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau amat sangat membutuhkan ya adanya kehadiran pembantu. Akhirnya begitu Nabi sudah mendapatkan info tersebut dari Ibunda Aisyah, Nabi segera datang ke rumahnya Fatimah.
Dan saat itu Fatimah dan sang suami lagi tiduran. Ini bahasa kita lagi rebaan gitu ya, lagi berbaring. Ya, ketika Rasul datang mereka langsung bangun, ya. Kemudian Rasul SAW pun ya menghampiri keduanya. Ya Allah, dan Rasul SAW bersabda, ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maukah aku ajarkan kepada kalian berdua, ya, ala u'allimukuma khairam mimma sa'alta, ya, ai kama qala, mau gak aku ajarkan kepada engkau berdua sesuatu yang lebih baik dari apa yang engkau minta, ya, sesuatu yang lebih baik dari pembantu, kan yang diminta oleh Fatimah pembantu, ya. Nah, maka tentu keduanya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, beliau Masya Allah antusias, tentu kami mau ya Rasul. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan, ya, satu amalan yang Nabi SAW katakan, idza akhadtuma madaji'akuma an tukabbirallaha arba'an wa thalathin. Jika engkau hendak tidur, ya, bacalah takbir. Kalau sudah mulai berbaring nih, mau tidur, baca takbir 34 kali. Allahu Akbar 34 kali. Baca tasbih subhanallah 33 kali. Baca tahmid 33 kali. Ya, tasbihnya subhanallah 33, tahmidnya alhamdulillah 33. Nabi katakan, ya, di ujung hadis ini Nabi mengatakan, fahuwa khairul lakuma min khadim. Karena sesungguhnya amalan zikir ini 34 kali takbir, ya, sebelum tidur, 33 kali tahmid, ya, 33 kali tasbih. Ini lebih baik nilainya dibandingkan pembantu yang kalian minta. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini menunjukkan keutamaan zikir. Cuma bukan berarti juga nih, ketika ibu-ibu emang butuh pembantu, butuh asisten gitu ya, apalagi mungkin butuh tambahan. Kemudian ya, seiring dengan banyaknya beban pekerjaan dan sebagainya, ya rumah apalagi udah mungkin di tingkat gitu ya, 2 lantai, butuh tambahan asisten atau butuh kehadiran asisten. Bukan bukan kemudian berarti ya si suami ya nggak bisa atau nggak perlu memenuhinya dengan mengatakan udah mah zikir aja, enggak. Ini menunjukkan tentang keutamaan zikir yang kita lakukan, keutamaan aktivitas zikir, ya. Taib. Ya, kalau memang istri kita ini memang amat sangat butuh pembantu, ya kasih pembantu, Bang. Ya kasih pembantu. Tapi terkait dengan amalan zikir, sebenarnya dia nilainya lebih baik dibandingkan pembantu yang ada di rumah kita. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Zikir adalah satu ibadah yang mengumpulkan banyak keutamaan. Dan gak sulit kita mengerjakannya. Allahu Akbar. Ya, kita kan dihadapkan pada banyak pilihan ibadah ya. Ketahuilah Bapak Ibu, ibadah yang termasuk yang paling mudah untuk kita kerjakan. Siapapun itu mampu mengerjakannya. Dari anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan. Mau dia banyak harta, mau dia nggak banyak harta, itu pasti bisa melakukan aktivitas ini. Ya Allah, yaitu berzikir. Ya, jadi ini ibadah yang memiliki atau mengumpulkan banyak fadilah atau keutamaan dan ternyata nggak sulit untuk mengerjakannya. Cuma kadang kala nih, ya, pertama karena kita nggak tahu tentang keutamaan-keutamaan apa yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, sifat malas. Maka berlindung kepada Allah dari sifat malas. Atau kadang kita meremehkan. Ya Allah. Tapi insya Allah, kalau kita sudah mengilmui, kita akan lebih perhatian lagi. Faktor lainnya adalah, ya karena godaan setan. Apalagi udah lepas Ramadan nih Bapak Ibu. Kan belenggu setan udah kembali lepas ya. Ya Allah. Makanya sepatutnya juga bacaan Al-Quran kita kan ini termasuk zikir nih Bapak Ibu. Jangan kemudian lepas Ramadan, udah lepas juga deh bacaan Al-Qurannya. Jangan. Walaupun mungkin nggak 1 juz lagi per hari, mungkin cuma 1 halaman Ustadz, atau setengah halaman, 5 baris, nggak apa-apa. Yang penting tetap ya
menjalin hubungan dengan ibadah-ibadah yang kita jalani ketika di Ramadan. Apalagi nanti nih kita mau haji. Kan kita bisa all out, kita bisa menampilkan performa terbaik untuk beribadah di antara lewat zikir kita. Kalau kita melatih dari sekarang nih Bapak Ibu. Ya, baik. Kemudian keutamaan zikir yang berikutnya, ya, ketahuilah. Ini kayaknya relate banget sama ibu-ibu yang hobi bercocok tanam nih. Ya, pohon di surga itu berasal dari tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir yang kita ucapkan. Ya, nah, apa dalilnya Ustaz? Mohon maaf, yang di slide itu kan pointer ya. Nah, karena kalau Anda tampilkan juga, ya bunyi redaksi hadisnya, ayat itu akan panjang sekali. Nah, ada sebuah hadis, yang hadis ini status sanadnya hasan. Ya, hadis dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bercerita, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku pernah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam di malam ketika aku diisrakan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kan Nabi ketemu dengan banyak nabi itu ya. Nabi kita Muhammad bertemu dengan para nabi. Di antaranya ketemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Dan kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad." Nabi Ibrahim ya berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? "Wahai Muhammad, akri ummataka minni." Sampaikan salamku kepada umatmu. Ya, minni assalam. Wa akhbirhum annal jannah ya tayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sampaikan kepada umatmu, ya, kasih tahu mereka, surga itu debunya harum. Ya Allah, jemaah, baru debunya surga harum jemaah. Ini baru urusan debu jemaah. Kita belum bicara yang istana, ya, belum bicara perkakas-perkakas dari emas, berlian dan sebagainya. Apalagi bicara bidadari gitu. Belum. Ya, kita baru bicara debunya aja nih, diceritain oleh Nabi Ibrahim, debunya harum. Ya Allah, subhanallahiladzim. Allahumma adkhilna al-jannat al-firdaus al-a'la. Ya Allah, masukkanlah kami semua ya Allah ke dalam surga firdausmu ya Allah. Ya, surganya, ya, di dalam surga debunya itu harum, airnya seger banget. Dan surga itu datar. Masya Allah. Tanamannya, nah ini ibu-ibu yang hobi nih bercocok tanam nih, nggak usah khawatir. Kalau kita masuk surga, hobi ibu nih berlanjut nih. Ya, tanamannya itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita ingin punya banyak koleksi tanaman nanti di surga, perbanyak zikir. Karena kita tahu, kalau bapak-bapak kan tinggal menikmati aja, ibu-ibu tuh yang amat sangat konsen di bidang ini kan. Masya Allah kalau udah nanam, bercocok tanam luar biasa. Ya lagi jalan lewat juga, bang, ya wah berhenti dulu Pak. Masya Allah kan gitu ya. Di surga tuh begitu. Bisa nih hal ini kita wujudkan, banyak tanaman-tanaman di istana ya para penduduk surga. Ya, dengan cara apa? Perbanyak tuh zikir. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, ya tahlil la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Masya Allah. Akan berbuah manis nanti di surga dalam bentuk Allah jadikan tuh tanaman-tanaman di surga. Allahu akbar. Yang ke-10, membiasakan zikir dengan takbir sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Ini lebih baik dari membebaskan 100 budak. Oh, Masya Allah. Ya, anak percepat karena masih banyak temanya. Zikir sebab dikabulkannya doa seorang. Makanya, ya ini dia. Sebelum kita doa, maka rangkai juga dengan zikir. Kita puji Allah dulu, alhamdulillah. Ya, kita bersalawat kepada Nabi, ya, beristighfar. Nah, itu dia. Kemudian, ya, ketahuilah Bapak Ibu, termasuk orang tuh yang mendapatkan hukuman yang berat adalah tatkala dirinya ternyata lalai dari berzikir kepada Allah. Ya kalau orang tuh sampai lalai, nggak suka, nggak gemar, ya kalau bahasa simpelnya nggak doyan zikir, nggak mau ingat Allah. Terus gimana nih hatinya bisa tenang? Padahal tadi kita sudah mempelajarinya tuh betapa banyak nih
keutamaan zikir nih yang ana himpun cuma sebatas beberapa saja nih. Poinnya cuma hanya sebatas 13 kalau nggak salah ya. Padahal lebih dari ini nih. Puluhan bahkan ratusan. Masya Allah. Ya. Dan yang terakhir di kesempatan kali ini ya di kesempatan manasik online ya hari ini adalah bagaimana fadilah zikir itu ya tidak lain adalah menjauhkan diri kita dari syaitan. Kita akan dijauhkan dari syaitan. Kita tahu Bu, Bapak Ibu, bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya, maka jadikanlah syaitan itu benar-benar sebagai musuh. Nggak ada istilah gencatan senjata. Karena mereka memang nggak akan pernah berhenti sampai kita mau jadi pengikutnya. Bahkan di antara momen yang dimana mereka semakin gencar menggelincirkan kita, di momen kita menjelang mati tuh, syakaratul maut, menjelang kematian kita. Makin gencar dia. Ya Allah, makanya kalau kita ingin dijauhkan dari pengaruh buruk syaitan, perbanyak zikir. Makanya ada zikir pagi dan petang. Karena ingin nanti kita perdalam tentang kandungan makna zikir pagi dan petang. Ya, tadi di awal sempat beramah-tamah dengan Pak Angga ya, boleh juga mengikuti juga kajian bersama Ana tuh tentang zikir pagi dan petang di daerah kalender ya. Ana pengen nanti ibu-ibu juga Bapak Ibu bisa mendapatkan ya tambahan ilmu tentang zikir pagi dan petang. Karena zikir pagi petang ini memang zikir yang Masya Allah luar biasa dahsyat. Ya, tapi kedahsyatan itu, power dari zikir yang kita lakukan benar-benar bisa kita rasakan kalau memang ya zikirnya berkualitas. Nah, seiring semakin fahamnya tentang apa yang kita ucapkan dari zikir-zikir kita, maka insya Allah kualitas zikir kita akan semakin meningkat. Baik, kita masuk slide berikutnya, Ustaz Hamdi. Nah, masuk doa. Doa itu meminta apa fadilah atau keutamaan doa? Doa adalah aktivitas amalan ibadah yang amat sangat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya bahkan doa itu sendiri adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Sehingga sekiranya padahal kan nggak kayak gini ya. Karena doa itu ya dengan doa kita ada peluang permintaan kita dikabulkan. Kan gitu. Sekiranya nggak ada fasilitas pengabulan atas doa atau permintaan yang kita sampaikan, cukuplah ketika status doa itu adalah ibadah. Bahkan dia adalah inti dari ibadah. Ketika kita sholat, adakah aktivitas doa di dalamnya? Ya doa mulu isinya itu Bapak Ibu. Nah, makanya untuk meningkatkan kualitas sholat, ya kita pahami itu. Bagaimana sholat yang berkualitas. Tentunya dia faham tentang bacaan yang ia sampaikan tatkala ia sholat. Dia tadaburi, dia renungkan, dia hayati, dia tafakuri. Oh Masya Allah, dahsyat. Karena ini aktivitas ibadah yang amat sangat agung, amat sangat mulia di sisi Allah. Itu doa. Ya, sampai-sampai Nabi katakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Laisa syai'un akram 'ala Allah subhanahu minad du'a." Enggak ada satu aktivitas yang lebih mulia di sisi Allah daripada aktivitas doa. Doa itu termasuk yang paling mulia. Aktivitas yang paling mulia. Karena doa yang dilakukan, yang disampaikan oleh seorang hamba menunjukkan kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bergantungnya dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap aktivitas dia minta, mau masuk kamar mandi aja kita pakai doa kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi doa lagi, ghufranak. Bangun tidur doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, sebelum tidur kita doa, bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Mau keluar rumah doa, makan minum doa. Ya Allah, naik kendaraan doa. Subhanallah, ini bahasan penting banget Bapak Ibu. Ini semua aktivitas kita nanti kita mau jalani haji ini, itu nggak lepas dari doa. Di momen Arafah, Allahu Akbar, momen terbaik, momen puncak. Ya Allah, aktivitas apa yang menjadi amat sangat memiliki value, memiliki nilai yang begitu berharga, dan menjadi harapan kita semua nanti. Ya mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke tanah suci untuk haji, mobil khusus sampai pula kita bisa menginjakkan kaki di Arafah, Bapak Ibu. Tidak lain doa kita karena ibadah terbaik yang sepatutnya kita sampaikan, kita lakukan saat kita diberikan kesempatan oleh Allah nanti ya di Arafah. Itu doa.
prime time-nya itu dari ba'da zuhur sampai maghrib doa. Doa, makanya silakan nanti ibu bapak atur strategi dari bapak ibu. Mau nyaman di tenda silakan. Ustadz anak izin keluar tenda, Ustadz anak pengen berdua aja sama istri anak, silakan bapak ibu. Isi dengan doa. Ini ibadah yang amat sangat agung. Mohon maaf agak terbawa emosi karena memang Masya Allah bapak ibu. Momen haji itu momen yang amat sangat dirindukan oleh setiap orang-orang yang beriman, wabil khusus tatkala kita dapat kesempatan tuh menginjakkan kaki di Arafah dan kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah Bapak Ibu. Ini amalan yang amat sangat agung, amalan yang amat sangat istimewa. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan, Allah sampaikan kita untuk bisa tiba di Arafah, berdoa. Dan di semua tempat di Mina kita doa, di tenda Mina kita doa, melontar jumrah. Setelah kita melontar menghadap kiblat, ngapain Bapak Ibu? Doa Bapak Ibu, doa. Makanya doa itu menjadi amalan yang amat sangat agung dan mulia di sisi Allah. Yang kedua, doa adalah ibadah. Anda sudah sampaikan, doa itu ibadah, penghambaan kita kepada Allah. Kita amat sangat hina di hadapan Allah. Makanya kita berdoa, kita minta, kita merengek-rengek kepada Allah. Sampai itu hajat apapun, selama itu adalah hal kebaikan, mau urusan dunia, apalagi urusan akhirat, sampaikan kepada Allah. Dan sampaikan juga, ya Allah, jangan jadikan ini kesempatan terakhir aku berada di tempat ini, ya Allah. Kembalikan lagi aku, ya Allah, bersama orang-orang yang aku cintai, ya Allah. Insya Allah. Yang ketiga, doa sebab terbesar untuk meraih cintanya Allah. Bapak Ibu, kita senang banget nih kalau pasangan hidup kita ini cinta sama kita ya. Dia cinta sama kita. Kita akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Bagaimana kalau yang mencintai kita adalah Allah Rabbul Alamin, pencipta diri kita, yang menghidupkan dan mematikan kita dan membangkitkan lagi kita nanti, Bapak Ibu. Bagaimana kalau yang mencintai kita nih, yang punya surga, Allah. Yang untuk bisa meraih cintanya Allah, doa, Bapak Ibu, berdoa. Allah cinta banget tuh sama orang yang selalu gemar dia berdoa, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Makanya kan aktivitas kalau kita mau konsekuen ngamalkan sunnah nih, Bapak Ibu, ini jadi pondasi juga di dalam beragama. Kita mau mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehari full, itu belum tentu bisa kita lakukan. Makanya kenapa kita mengamalkan yang enggak sunnah? Yang sunnah aja belum tentu kita bisa laksanakan. Kenapa? Pilih amalannya enggak sesuai sunnah, gitu loh. Makanya perlunya kita belajar ya. Nah itu diisi dengan banyak doa. Dari mulai mau tidur sampai tidur lagi itu isinya doa. Ya Allah. Nanti kita di pesawat doa, di lift doa apa? Ya Allah. Mau masuk masjid, keluar masjid, diajak tuh sholat jenazah, kemudian hal-hal lainnya itu adalah doa isinya. Nah, maka doa ini menjadi sebab terbesar seseorang akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru sebaliknya yang nggak mau berdoa Allah marah Bapak Ibu. Ya, Allah justru marah. Siapa yang nggak mau berdoa kepada Allah? Ghadiba alaih. Allah marah. Karena ini menunjukkan kesombongan hamba tersebut. Kan doa itu minta. Kalau kita minta sama Allah ini kan menunjukkan kita amat sangat butuh pertolongan dari Allah. Ini hamba nggak mau doa, ini kan sombong. Kita dengan segala keterbatasannya, keterbatasan tenaga, ya kemampuan berpikir, keterbatasan dari sisi finansial, keterbatasan dari sisi umur. Kita ini dilingkupi dengan segala macam keterbatasan. Terus kita nggak meminta kepada Allah lewat doa kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa makan Bapak Ibu. Ya Allah. Kita bisa mengunyah. Itu karena pertolongan dari Allah. Makanya kan kita sebelum makan, sebelum minum, Bismillah dengan nama Allah. Aku mohon pertolongan ya Allah, bantu aku agar aku bisa mengunyah makanan ini. Karena kalau Allah sudah cabut aja kenikmatan untuk mengunyah, jangankan mengunyah, menelan air ludah. Wallahi demi Allah. Semua wallahi. Demi Allah itu nikmat Bapak Ibu. Anda baru sadar itu tatkala Anda melihat ayahanda dan tatkala beliau sakit.
kalau uji dengan terkena stroke cuma bisa berbaring aja, dan kemudian sampai pada fase dokter bilang, Pak, ini ada sedikit masalah di pernafasan, tolong disediakan alat yang namanya suction. Di sini Masya Allah banyak dokter sepertinya ya. Ada Dokter Nugroho, Masya Allah, Insya Allah ya bersama-sama kita juga nanti ini ya. Tayyib. Dan yang lainnya boleh jadi ya, tentu ada dokter pendamping kita nih, Dokter Ridwan, tahu ya bagaimana suction itu peranannya bagi orang-orang yang makannya itu sudah lewat NGT, selang dari hidung. Ya Allah, saya tanya dokternya, untuk apa dok? Ini organ pernafasan di rongga tenggorokan ini bermasalah, Pak. Ya, karena kan udah nggak bisa menelan ludah dan sebagainya, ada sulit. Akhirnya jadi penumpukan, perlu dibantu suction, disedot tuh. Dan ternyata itu nggak bisa menggantikan peran sebagaimana kemampuan yang Allah berikan kepada kita selama ini. Ya, Bapak Ibu silakan praktekkan ya. Masing-masing kita menelan ludah, kemudian kita juga punya kemampuan mengeluarkan ludah. Itu nikmat Bapak Ibu. Kalau udah menggunakan suction, karena udah nggak bisa punya kemampuan itu, udah nggak ada kemampuan itu, pakai suction. Itu harganya juga nggak murah. Tapi ternyata itu alat nggak bisa menggantikan ya kemampuan yang Allah berikan selama ini kepada kita, ya menelan dan mengeluarkan ludah secara sempurna. Itu hanya susah. Kalau emang nggak bisa, Pak, tetap masih ada sumbatan manual, korek pakai jari dengan menggunakan sarung tangan steril. Ya Allah, ya kita nggak mampu. Kemampuan kita amat sangat terbatas. Sebenarnya kalau Allah nggak tolong kita nih, nggak bisa nih. Kita bisa menikmati bakso, mengunyahnya, menelannya, dan sebagainya. Ya Allah. Kayak begitu, ludah aja nggak bisa kita telan. Ya Allah. Tapi yang berikutnya, doa menjauhkan kita dari bala. Hal-hal musibah, bahaya, ini doa nih. Di antara penangkalnya. Kemudian doa menjadi sebab kita dijauhkan dari api neraka. Ya, waktu ini sudah agak mepet ya. Ya, percepat, doa menjadi sebab kita bisa dijauhkan dari api neraka. Ya Allah, Bapak Ibu. Ya, kita nggak mau diazab di dalam neraka. Kita nggak sanggup. Wallahi, nggak sanggup. Jangankan ya diazab di dalam neraka. Ya, ya Allah. Ketika seseorang terkena knalpot motor saja, atau ibu-ibu yang akrab di dapur gitu ya, tangannya kesenggol penggorengan yang panas, kita nggak sanggup, kita teriak. Ya, bagaimana dengan siksa api neraka? Ya Allah, yang panas berkali-kali lipat. Ya, bisa 70 kali lipat tuh. Masya Allah. Atau 69 kali lipat. Luar biasa. Dari api terpanas yang ada di dunia. Ini kan dahsyat. Maka kita nggak sanggup untuk masuk neraka. Atau dimasukkan dalam neraka. Maka minta sama Allah kan. Jauhkan dari azab neraka. Di antara sebab yang akan menjauhkan kita nih dari api neraka, doa kita. Kemudian yang keenam, doa itu adalah hak murni milik Allah. Makanya nggak boleh kita minta-minta kepada selain Allah, Bapak Ibu. Nanti kita kesempatan di Madinah ke Raudhah. Setelah dari Raudhah kita berkesempatan ya berziarah ke makam Rasul. Saat kita ziarah ke makam Rasul itu bukan untuk berdoa, tapi nyampaikan salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar, karena samping itu kuburan Abu Bakar. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Umar bin Al-Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak boleh kita doa kepada Rasul. Doanya kepada Allah. Itu cuma nyampein salam agar Allah tambahkan keselamatan, rahmatnya, keberkahannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pasti selamat, tapi kita ingin Allah tambahin lagi karena kita cinta beliau. Ya, mau nambah salawat boleh, tapi kalau doa nggak boleh. Makanya kan coba aja. Kita semua sudah pernah umrah ya, dan sudah ada juga yang pernah haji juga. Kalau kita berkesempatan ke Madinah tuh, ya Allah, kita diingatkan, jangan lama-lama, sudah selesai sampaikan salam sudah, nggak perlu doa. Karena doa hak murni milik Allah. Ya. Nah, yang berikutnya Ustaz. Keutamaan doa, doa memiliki fasilitas pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini yang membuat kita berbesar hati. Makanya jangan pernah kita tuh berprasangka buruk kepada Allah. Ya, doa aneh nggak dikabulin sama Allah. Enggak. Itu anggapan salah. Allah pasti ngabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti kabulkan permohonan hambaku yang dia berdoa kepada diriku. Allahu Akbar. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-perintah aku. Ya makanya alhamdulillah nih kita laksanakan haji tidak lain dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah dan beriman kepada aku kata Allah agar mereka memperoleh kebenaran, agar mereka termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Stressing pointnya adalah kalau kita berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Pasti dikabulkan. Cuma memang tidak dengan satu cara Bapak Ibu. Ya, 3 cara pengabulan Allah. Dikabulkan sesuai permintaan kita. Yang kedua, dikabulkannya nanti di akhirat. Yang ketiga, untuk mengalihkan kita agar tidak tertimpa musibah. Ini anak percepat. Kemudian doa akan menjauhkan kita dari sifat sombong. Oh iya. Doa itu kan ya kita meminta. Coba aja gerakannya aja ngangkat tangan. Ya Allah. Ya kita mengemis di hadapan Allah. Ini menghinakan diri di hadapan Allah. Dan Allah sangat suka. Karena pantas kita menghinakan diri kepada yang maha sempurna. Yang maha kuasa. Yang maha segala-galanya. Pencipta kita, pencipta alam semesta ini, kita menghinakan diri di hadapannya, maka itu adalah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Berbeda tatkala justru kita menghinakan di hadapan makhluk, makanya Allah nggak suka. Ya, tapi kalau kita minta sama Allah, ya angkat tangan, Allahu Akbar. Apalagi kalau di Arafah, Bapak Ibu, angkat tangan yang lebih tinggi. Sampai Nabi diceritakan, maaf ketiaknya yang putih kelihatan tuh. Oh, Masya Allah. Ya, kemudian buah dari doa itu telah dijamin oleh Allah. Ya artinya Allah nggak akan sia-siakan dari aktivitas doa kita. Doa itu pasti memiliki banyak manfaat. Yang ke-10, jika kita berdoa di waktu lapang maka akan menjadi sebab dimudahkan urusan kita di saat sempit tuh. Ya, jadi ketika kita mengingat Allah dalam segala keadaan, di saat-saat kita membutuhkan Allah, terlebih saat yang dimana amat sangat krusial, seakan-akan menurut perhitungan kita, akal kita, ya mentok deh Ustaz. Quran udah gak ketemu gimana solusinya. Bapak Ibu, Allah selalu membersamai kita Bapak Ibu. Dengan pertolongannya. Kalau kita biasa tuh berdoa di waktu lapang, itu tadi Nabi Yunus kenapa tuh ketika malaikat, ini suara siapa nih? Ini terkenal tapi kita lupa siapa. Allah katakan, itu hambaku Yunus yang sering yang gemar berdoa, berzikir. Makanya tatkala di dalam perut ikan, sudah dia merengek-rengek ya berzikir berdoa kepada Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah urai masalahnya. Ikan memuntahkan dirinya sehingga dia bisa keluar dan selamat. Dan Allah katakan lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya Nabi Yunus nggak berzikir, nggak berdoa, ya, maka dia akan terus berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Baik, yang berikutnya Ustaz, adab-adab zikir. Berzikir di tempat yang suci. Kemudian mulut, karena kalau zikir kan aktivitas yang paling dominan, aktivitas lisan kita, mulut kita nih. Ya, gosok gigi atau kita sudah bersiwak, ya intinya dalam keadaan bersih. Ketika kita berbicara kepada makhluk saja kita malu, mohon maaf nih kalau maaf mulut kita mungkin bau bau pete, jengkol gitu ya atau hal lainnya gitu ya. Nah, nah jadi sepatutnya mulut bersih dalam keadaan menutup aurat. Ustaz, apakah wajib? Enggak, ini keutamaan. Ya, keutamaan. Ini bagian dari adab. Menghadirkan hati ketika berzikir. Nah, ini penting. Zikir atau doa kita memiliki power atau enggak, ini bergantung kepada ya kehadiran hati kita saat kita menjalani aktivitas zikir tersebut. Jadi enggak hanya sebatas keluar lewat lisan. Ya. Yang kelima, enggak melakukan dengan paduan suara. Jadi zikir itu amalan yang sebenarnya pribadi. Adapun nanti nih, Ana Ustaz Ehsan yang memandu Bapak Ibu itu mengingatkan. Misalnya Bapak Ibu, yuk kita mau tawaf nih. Ya, kita akan sampai di Rukun Yamani, sampaikan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, atau kita
pertama kali ngelihat Ka'bah, kita turun dari eskalator, Ka'bah sudah ada di hadapan kita. Maka ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu bukan aktivitas yang dimana kita lakukan bersama-sama, enggak. Karena sifatnya memandu. Jadi jangan kemudian nanti ketika Anda sampaikan, iya Masya Allah antas salam, kemudian ada amin, amin. Enggak. Ini amalan masing-masing. Cuma ya di Munatur ini kan Masya Allah kita dipandu nih. Kehadiran para ustadz ini memandu, mengingatkan. Ya. Nah, apalagi sampai kemudian kita dapati ya ada yang teriak-teriak kayak paduan suara, Subhanallah, walhamdulillah, nggak begitu. Nabi nggak pernah ajarin konsep zikir yang seperti itu. Karena sesungguhnya ketika kita berzikir, ketika kita berdoa, kita sedang ya menyebut dan mengingat serta meminta kepada Zat yang Maha Mendengar. Jadi nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu bikin heboh, ya. Nah, kemudian ya yang berikutnya Ustaz Hamdi, ya nggak perlu berteriak tadi sudah ya. Ada berdoa, niat yang ikhlas, tulus ikhlas karena ini ibadah. Kita ingin merasakan sensasi dekat dengan Allah lewat doa kita, apalagi di tempat yang paling mulia. Kemudian pergunakan nama-nama Allah yang indah. Kalau ibu bapak minta rezeki, sebut nama Allah di antaranya Ar-Razzaq, wahai yang Maha Pemberi rezeki, Al-Wahhab, wahai yang Maha Memberi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kayak gitu. Kita doain tuh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina agar Allah tolong. Jangan lupa juga ya Bapak Ibu ya, di momen terbaik nanti itu kita doakan saudara-saudara kita nih yang sedang dapat ujian ya, dizolimi, dan kita ingin nih para pelaku kezaliman ini Allah hancurkan. Nah, kalau itu doanya jangan nyebut Ar-Rahim, ya Rahim jangan, tapi ya Qawi, ya Aziz, ya yang maha perkasa, yang maha kuat. Nah, kayak gitu. Jadi pergunakan nama-nama Allah yang maha indah dan banyak nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita minta, kita puji dulu. Gitu loh. Ya, salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian kalau memungkinkan kita menghadap kiblat, menghadap kiblat. Ya, nah yang berikutnya Ustaz Hamdi. Nah, angkat tangan nih, boleh begini dihadapkan ke wajah, ya, boleh agak ya telapak tangannya mengarah ke langit. Kalau tadi ke arah wajah begini, boleh dirapatkan, ya, boleh juga direnggangkan. Jangan kemudian meletakkan, biasanya ada orang berdoa meletakkan tangannya ini di paha, ini kurang pas. Karena Nabi nggak pernah mencontohkan doa yang meletakkan tangan itu di paha, gitu ya. Tunjukkan keseriusan kita, besarnya harapan kita dalam permintaan doa kita kepada Allah dengan cara yang seperti ini. Bisa direnggangkan, bisa nempel, bisa menghadap ke wajah, telapak tangannya bisa menghadap ke langit. Bahkan di momen Arafah, angkat tangan tinggi-tinggi, Masya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian yakin doa kita dikabulkan. Yang membuat doa kita nggak dikabulkan, kita nggak yakin. Kayaknya nggak dikabulin nih. Jangan, Allah ngabulkan. Cuma kita kurang sabar. Karena Allah ngikutin persangkaan kita. Kalau kita yakin, maka akan dikabulkan. Yang kedelapan, doa dengan khusyuk, penuh ketundukan, dan penuh harap. Ya, kemudian ulang-ulang. Nah, ya, Nabi itu mempraktikkan diulang-ulang, ya sebanyak 3 kali, mau lebih boleh. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam berdoa. Makanya kalau nanti Ustadz doa apa Ustadz tawaf nih, ya Allah kan 7 putaran belum nanti sa'i, nggak apa-apa, ulang-ulang aja Bapak Ibu, ulang-ulang. Tidak mengeraskan suara, apalagi teriak-teriak, mobil khusus di momen sa'i ataupun tawaf. Tidak berdoa untuk hal-hal yang buruk atau perbuatan dosa. Kita mungkin lagi kecewa nih sama seseorang. Kita ungkapkan dalam bentuk doa. Ya Allah, saya berdoa kepadamu di tempat yang mulia ini, ya Allah, agar engkau ya timpakan musibah misalnya, ya, pada siapa misalnya. Padahal sebenarnya ini masalah belum clear gitu loh. Belum tentu dia yang salah, tapi kekecewaan kita langsung kita tumpahkan lewat doa. Berarti kan ini doa ya yang isinya perkara yang tidak baik gitu ya. Masalah belum clear, tapi kita kemudian vonis seseorang dengan melakukan kejahatan terhadap diri kita. Nah, dan kita minta agar dia ditimpa keburukan. Nah, itu tidak boleh. Atau doa yang buruk itu doa meminta hal-hal yang sifatnya dosa. Ya Allah, beri saya banyak rezeki ya Allah agar saya bisa ajak teman-teman saya tuh ya healing-healing dugem kalau malam, itu nggak akan diperkenankan oleh Allah gitu ya. Karena isi kandungannya dosa, atau memutuskan hubungan silaturahim ya. Itu jangan sampai doa yang sampai kita sampaikan tuh isinya kayak begitu. Ya, selanjutnya Ustaz, ya, karena percepat ya. Waktu-waktu dikabulkannya doa di hari Arafah tuh 10 Zulhijjah. Wah, ini momen terbaiknya itu. Maaf, 9 Dzulhijjah ya, 9 Dzulhijjah.
9 Dzulhijjah itu puncak haji, ya. Kemudian di hari Jumat, kemudian di sepertiga malam, kemudian ketika kita bangun di tengah malam, ya Allah, ini momen-momen yang pasti insya Allah pasti kita temui ini. Wabil khusus hari Arafah, hari Arafah. Kalau yang lain di luar musim haji juga kita ketemu ya, tapi kalau yang hari Arafah tanggal 9 itu hanya ditemui oleh orang-orang yang Allah pilih, ya, dengan izinnya dia bisa berangkat haji. Insya Allah kita akan ketemu dengannya. Yang berikutnya Ustaz, ya, ketika turun hujan. Nah, itu momen terbaik itu berdoa. Ketika sujud dalam sholat, perbanyak doa. Antara adzan dan iqamat tuh biasanya ada jeda waktu tuh. Manfaatkan untuk doa. Kemarin Lailatul Qadar ya, sudah selesai di Ramadan ya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan fasilitas itu. Lanjut Ustaz Hamdi. Ya, ketika mengunjungi orang sakit, ya Allah ada teman kita sakit, doain tuh. Ya, kita pegang tangan, kita pegang bagian tubuh yang sakitnya. Kalau sesama jenis ya Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita doain tuh. Ya Allah, itu dikabulkan tuh. Ya selain nanti minta atau konsultasi dengan dokter minta obat, ya Ana sih anjurkan tuh banyak minum zam-zam. Kemudian kalau kita bisa bantu doa, kita doain. Di penghujung sholat wajib. Jadi doa Ibu, tempat terbaiknya itu bukan pada saat setelah sholat. Justru di saat sholat, khususnya di saat sujud dan sebelum salam. Ya, kemudian ketika safar, kita nanti safar Bapak Ibu, safar yang luar biasa, safar paling mulia, maka perbanyak doa. Saat minum air zam-zam, sahabat berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Aku mohon ya Allah kepadamu ilmu yang manfaat, ya rizki yang luas, dan juga penyakit yang disembuhkan. Nah, ya, ini pilihan saja. Mau doa dengan redaksi yang lain silahkan. Saat berbuka puasa, Masya Allah, itu juga terbaik. Dikabulkannya doa. Yang berikutnya Ustaz Hamdi, sebab-sebab dikabulkannya doa husnuzon, prasangka yang baik. Karena Allah mengikuti persangkaan kita. Perbanyak amalan sunnah. Memakan harta yang, memakan ya makanan-makanan yang bersumber dari harta yang halal. Dan juga memang zat makanan dan minumannya itu halal. Ya, Taib. Pakaian yang kita gunakan juga berasal dari harta yang halal. Karena ada dulu di zaman Nabi, dia doanya khusyuk banget. Sampai nyebut-nyebut, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Keadaannya dalam keadaan safar. Safar kan dijawab doa seorang kan. Tapi ada penghalangnya ternyata. Apa itu? Ya Nabi katakan nih doanya nggak terkabulkan. Sahabat heran. Padahal kan syarat-syarat diterimanya doa sangat ada pada orang tersebut. Ternyata yang menjadi penghalangnya adalah apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai itu berasal dari sesuatu yang halal. Lanjut. Nah, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Tadi sudah memperbanyak berzikir kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Ini sebab-sebab dikabulkan doa nih. Apalagi kita yang punya orang tua, yang masih punya orang tua, yang sudah meninggal gimana Ustaz? Tunjukkan masih tetap bisa bakti sama orang tua. Di antaranya membadal hajikan, membadal umrohkan, melakukan amal soleh yang niat pahalanya disampaikan kepada beliau, sedekahkah, wakafkah, Masya Allah. Berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ini sebab-sebab dikabulkan doa. Yang berikutnya Ustaz Hamdi, ya penghalang doa dikabulkan. Terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, anak nggak dikabulin doanya tuh. Akhirnya berhenti. Nah, ini tergesa-gesa. Boleh jadi nih, ya, besok hari jadi dikabulkan. Kan kita nggak tahu, terus aja berdoa. Karena kita nggak tahu pengabulan Allah nih kapan waktunya. Pasti Allah kabulkan. Kan Allah tuh tatkala mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bukan sesuai apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Allah tuh maha tahu apa yang paling baik untuk diri kita. Berdoa yang isinya dosa atau memutuskan hubungan silaturahim. Nggak akan dikabulkan oleh Allah. Itu menjadi penghalang doa. Hatinya lalai. Kalimatnya bagus, tapi nggak disertai dengan perenungan, ya, tadabbur, penghayatan, kemudian memakan harta atau barang yang haram, itu juga menjadi sebab doa terhalang, tidak dikabulkan. Kemudian tidak meneguhkan hatinya ketika berdoa, nggak yakin, ya. Dan yang berikutnya, ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu menjadi penghalang doanya terkabulkan. Ini yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Agar lebih interaktif, kami buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kembalikan kepada Ustadz Hamdi. Jazakallah khairan kasiran Ustadz Oh iya, Fadli atas pemaparannya mengenai fadilah zikir dan doa. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sesi jawab pertanyaan ke Ustadz Fahrul Razi, mungkin saya mulai dari yang
dari chat dulu mungkin ya. Baru nanti Silakan. Bapak Tafadhol. Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh dihidupkan mic-nya nanti biar nanti tidak tabrakan sama jamaah yang lain. Taib, untuk yang dari chat ini ada 2 Ustadz pertanyaannya. Tafadhol. Eh untuk utama berzikir pagi petang itu lebih baik waktunya kapan Ustadz? Apakah setelah sholat subuh kah? Apa mendekati syuruk kah? Masya Allah. Atau misalnya sore mendekati ke waktu asar kah? Atau habis sholat asar? Itu Nah, yang pertama. barakallahu fikum. Ya. Terus yang kedua, untuk berdoa boleh nggak kita baca pakai buku Ustadz? Kita lihat buku. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya bagus-bagus nih, Masya Allah. Kalau anak-anak sekarang bilang, ini daging nih, Masya Allah. Baik, yang pertama, terkait waktu terbaik untuk kita melaksanakan zikir pagi dan petang. Mengamalkan zikir pagi dan petang. Untuk zikir pagi, para ulama menjelaskan memang khilaf di kalangan para ulama tentang batasan waktunya ya. Tapi begini, dari khilaf itu kita bisa mengkondisikan. Jika waktu kita atau kita ingin mengambil prime time, waktu terbaik, zikir pagi itu dimulai ketika memasuki waktu subuh. Ya, ya, jika sudah memasuki waktu subuh. Biasanya khususnya di Mekah, di Madinah, sementara di beberapa tempat di negeri kita juga diterapkan konsep jeda antara adzan dan iqamat kalau waktu subuh itu lama. Kalau di tempat Ana di Condet itu sekitar 20 menitan, bahkan 25 menit ya. Taib. Nah, itu kan waktunya cukup panjang tuh. Bisa kita manfaatkan untuk memulai zikir pagi. Berakhirnya kapan? Sebagian ulama mengatakan sampai terbitnya matahari, waktu syuruk. Nah, tapi sebagian ulama lagi mengatakan sampai menjelang tibanya waktu zuhur. Dan pendapat ini yang Anda lebih condong kepadanya. Artinya gini, kalau kita ingin ambil waktu yang terbaik, ya silakan. Ya di antara waktu subuh sampai terbit matahari, zikir pagi deh tuh. Cuma kan tidak setiap orang punya kelapangan waktu yang seperti itu. Atau untuk bisa mengamalkan zikir pagi di momen waktu tersebut. Ya dia bisanya ternyata pada saat berangkat kerja Ustaz, sambil nyetir mobil, ya, atau sambil mengendari motor atau di kendaraan umum, bisa, ya, selama belum tiba waktu zuhur atau menjelang waktu zuhur. Ya, itu bisa. Kalau kondisi-kondisi seperti itu sampai menjelang waktu zuhur masih bisa kita zikir pagi. Adapun zikir petang itu dimulai dari waktu asar, ya, sebagai mendapat mengatakan dimulai dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Artinya sampai tibanya waktu maghrib. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya masih ada toleransi waktu selama belum tibanya waktu Isya. Apalagi ini Bapak Ibu yang sibuk bekerja ya, kena macet di jalan, traffic luar biasa nih ya Allah, lalu lintas padat banget. Nah, manfaatkan tuh untuk zikir petang ya. Ternyata nih bis maghrib pusat macetnya udah bis maghrib ya sambil isi dengan zikir petang, masya Allah masih bisa sampai tibanya waktu isya. Ya, itu terkait dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah boleh kita berdoa dengan membaca lewat buku? Boleh. Boleh, iya boleh banget. Makanya nanti insya Allah juga dibekali insya Allah ya dari Munatur tuh kumpulan doa-doa yang sepatutnya kita juga sampaikan. Apalagi di momen Arafah ya, ini momen terbaik tuh. Ya kan panjang Bapak Ibu. Dari mulai ba'da zuhur sampai maghrib. Itu momen terbaik kita untuk berdoa. Kita nih Bapak Ibu, ya kadang 15 menit, jangan kan 15 menit. 5 menit, 10 menit aja ya Allah. Ustaz, doa apa lagi Ustaz? Bingung gitu ya. Ulangi lagi. Nah, di antara solusinya adalah nanti silakan ada buku panduan baca tuh, tapi tidak hanya sebatas dibaca ya, sambil diresapi, difahami, diresapi, dihayati kandungan maknanya sehingga kita merasakan kedekatan dengan Allah. Jadi intinya amat sangat boleh ya kita berdoa ya sambil melihat buku. Ya, boleh. Nah, silakan yang berikutnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa yang di chat yang nanya. Kalau Bapak Ibu keberatan, ya boleh di chat nanti saya bacain. Mungkin kita kasih waktu.
juga. Nah, Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustadz di dalam chat. Apakah kita boleh pakai bahasa Indonesia Ustadz kalau berdoa? nah, Terus barakallahu satu fikum. lagi, gimana Ustadz tips untuk menghafalkan zikir pagi dan petang? Masya Soalnya kan Allah. panjang Pan- baca apa doanya panjang-panjang Ustadz. Panjang-panjang. Ngantuk saya. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan bagus sih, Masya Allah. eh Baik, boleh gak doa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Bahkan boleh banget. Ya, pakai banget nih Bapak Ibu. Iya, karena inti doa itu meminta. Dan Allah memahami permintaan hambanya dengan bahasa apapun dia ungkapkan. Ya, dengan bahasa apapun Allah faham. Semua ciptaan Allah, Allah faham tuh. Ya, ada kalanya koleksi doa-doa yang kita sampaikan lewat bahasa Arab. Ya, itu nggak banyak. Doa-doa yang dari Al-Quran, dari hadis. Kita sampaikan dengan bahasa Indonesia. Bahkan kalau kata para ulama, dengan bahasa yang kita fahami itu lebih meresap di dalam hati kita, itu bisa menjadi lebih baik. Ya, gitu. Karena intinya kan kita minta, ngerengek kepada Allah. Ya Allah, ya silakan. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sumatera, bahasa Papua, bahasa apapun silakan. Ya, silakan. Bahkan walaupun ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tadi kan Ustaz nyampaikan tuh, katanya momen terbaik untuk berdoa itu di dalam sholat, khususnya saat sujud dan sebelum salam. Iya. Nih, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian membolehkan kita berdoa setelah membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi 3 kali. Misalnya kita masih mau terus memperlama doa kita, sujud kita dengan doa, silakan. Maka sampaikan kepada Allah. Ya, dengan bahasa yang kita pahami boleh. Tapi syaratnya bisautin munkhafid dengan suara yang lirih. Gitu. Yang cukup kita sama Allah saja yang tahu. Gitu. Curhat misalnya tentang rumah tangga. Ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati pasangan hidup saya. Ya Allah, jangan terus ngorong-ngorong saya. Ya Allah, misalnya. Itu dengan suara yang kita aja sama Allah tahu. Ya karena kalau terlalu kencang juga nanti tetangga tahu sini. Lagi berantem ya. Gitu. Ya, jadi gitu ya. Eh, Suaranya lirih. Ya, tadi intermezzo sedikit aja ya. Nah, suaranya lirih. Boleh. Boleh. Karena sifat perintah memperbanyak doa itu sifatnya umum. Artinya boleh kita sampaikan dengan bahasa Indonesia. Begitu juga sebelum salam. Ya, demikian barakallahu fikum. Yang berikutnya tips untuk bisa menghafalkan zikir pagi dan petang, Bapak Ibu. Sesuatu itu bisa menjadi, ya, kita bisa menghafalkan, bisa melakukan sesuatu karena biasa. Langkah awal yang terpenting adalah kontinuitas kita untuk membaca zikir tersebut. Kalau tiap hari ya kita ketemu dengan bacaan zikir ini, insya Allah kita pun akan hafal secara otomatis dengan izin Allah. Sama lah. Kenapa sih Al-Fatihah kok hafal banget? Ya sering kita dengar, Ustaz. Kenapa Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas kok jadi surah favorit kita? Ya karena kita kan hafal gitu ya. Naam pendek, hafal pula. Mau sambil rebaan, mau sambil tiduran, mau sambil lari, berjalan, naik motor. Ya kita hafal. Kenapa? Sering. Sering ngebaca, sering mendengar. Nah, sekarang banyak sarana ya kita bisa diperdengarkan tuh suara dikir pagi petang, voice-nya di MP3 itu dan lain sebagainya. Atau kita yang mau mempraktekkannya, insya Allah secara otomatis akan hafal. Apalagi kalau disertai dengan tekad yang kuat, hafal, hafal, ya, nah, hafal insya Allah. Coba aja sama kalau kita dulu belajar, ya, menghafalkan definisi, pengertian dari apa misalnya. Itu kan karena kita sering kan kita ulang-ulang, sering murojaah, sering mengulang, maka akan membuat Allah mudahkan kita untuk menghafalnya. Itu tips terbaiknya. Barakallahu fikum. Ada lagi Ustaz Hamdi? Baik, mungkin ini yang paling terakhir, insya Allah, Hmm, karena udah mau mendekati zuhur juga. benar, benar. Baik, Ya Allah. ini dari Ibu Alia. Jika hafal doa dan surat-surat tetapi harokat dan tajwidnya tidak sesuai, yang tentunya membedakan artinya. Bagaimana Ustadz? Dan pertanyaannya, yaitu Ustadz, harokat, misalnya apa? Kedua, Ya. kedua, mohon arahannya juga arahannya.
sebelum berdoa sebaiknya melakukan salawat dan pujian kepada Rasulullah. Mohon arahannya, Ustaz. Nah, iya, kesalahan kita di dalam membaca Al-Quran atau melafalkan kalimat-kalimat berbahasa Arab itu ada dua. Ada yang sifatnya khafi, ada yang jali. Ya, ada kesalahan yang besar, ada kesalahan yang kecil. Kalau kesalahan yang sifatnya besar, misalnya merubah huruf, ya, merubah harakat, ya, maka ini memang akan bisa berakibat berubah pula maknanya. Ya, akan tetapi jika memang ini karena keterbatasan yang dimiliki, bisa jadi orang tuh nggak tepat mengucapkannya karena pengaruh stroke, penyakit, itu bisa sulit tuh untuk bisa fasih. Maka bukankah Allah yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani hambanya dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Nah, tapi kalau karena habis nggak pernah belajar Ustaz, nah ini kalau ini berarti kita harus menyadari, kita harus mengupgrade diri, memperbaiki kualitas diri, belajar, belajar. Nah, dalam proses belajar kan nggak langsung bisa, masih tetap melenceng Ustaz. Mau sebut alamin keluarnya ngalamin Ustaz, nggak apa-apa selama masih dalam proses belajar. Ya, itu dahsyatnya orang belajar tuh gitu, Bu. Apalagi yang dipelajari Al-Quran nih, Bapak Ibu ya. Salahnya dia dapat 2 pahala. Nabi katakan, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, menghafalkan, mengamalkannya, maka dia ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran. Dan orang-orang yang dia membaca Al-Quran, ya wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran. Kama qala. Sedangkan orang-orang yang keadaannya, ya, kondisinya saat berinteraksi, membaca Al-Quran, terbata-bata, sulit, pengennya keluarnya alamin, lagi-lagi ngalamin, tapi terus berusaha, baginya 2 pahala. Luar biasa. Yang penting mau belajar. Makanya sedikit curhat dikit ya, sedikit curhat, maaf. Di setiap subuh, 2 kali dalam sepekan, maaf, 2 kali dalam sepekan, ya ba'da subuh, ana buka kelas tuh di tempat ana tinggal di Imam Syafi'i, Musala Imam Syafi'i, itu buat bapak-bapak yang ingin belajar Al-Quran. Dan itu pesertanya, Masya Allah, ABG, yang umurnya 60 tahun ke atas, Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Dari 14 murid, sisa 11 murid. Udah berjalan lama, sebelum pandemi sampai sekarang. Itu yang sisa, kenapa yang 3 nggak lanjut, Ustaz? Karena memang ajalnya udah tiba. Allahu Akbar. Berhentinya, ya, 3 orang ini belajar karena Allah sudah pertemukan dengan ajalnya, meninggal. Allahu Akbar. Gak apa-apa. Ya, selama masih terus belajar, ya berusahalah. Ya, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Terus perbaiki diri. Ada kesalahan, maka Allah akan maafkan. Yang penting kita terus berusaha. Yang menjadi masalah kalau betah dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Anda lupa, Ustaz Hamdi, maaf. Tadi sebelum berdoa, apakah sebaiknya harus melakukan salawat? Oh iya, ya Allah, ini pertanyaan bagus. Ya, ini di antara adab ada berdoa. Ya, sampaikan salawat, istighfar dulu, puji Allah dulu, salawat, baru kemudian sampein deh apa yang jadi permintaan atau doa kita kepada Allah. Ini dahsyat. Ya, kalau memang memungkinkan seperti ini, ya lakukan. Tapi ada kalanya juga doa-doa tidak perlu diawali dengan salawat, pujian terhadap Allah, ya, istighfar, seperti misalnya kita mau masuk kamar mandi, karena memang Nabi praktekannya langsung, nggak perlu pakai, ya, astagfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, Nabi ternyata langsung. Jadi ada lafaz zikir-zikir atau doa-doa yang muqayyad, yang redaksinya udah baku. Nabi ajarkan tanpa disertai adanya salawat, pujian kepada Allah, istighfar. Tapi secara umum, ya secara umum, kalau yang doa atau zikirnya itu tidak muqayyad, maka misalnya kalau kita mau minta apa nih di momen misalnya Arafah itu kan pasti permintaan kita masing-masing beda. Maka awali dengan salawat di perjalanan sambil nunggu biar nggak bete, ya, biar nggak galau, biar nggak bosen, ya, kita isi dengan doa, ya Allah. Nah, bisa dengan diawali, ya tentu sangat afdol diawali dengan salawat, ya, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah.
Baik, ini Ustadz Hamdi yang bisa Anda sampaikan. Bapak Ibu semua, Masya Allah, senang ya bisa berjumpa sekalipun baru hanya sebatas lewat Zoom ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketemu ya di Bogor ya kemarin pada saat pramanasik. Karena juga tidak bisa membersamai Bapak Ibu karena ada tugas juga dari Munatur untuk membawa jamaah umrohnya. Nah, baik. Eh, Anda rasa cukup, Ustadz Hamdi? Ustaz. Nah, Baik. Jazakallah khairan kathiran Bapak Ibu wa yang iyyakum, tanya. Ustadz juga jazakallah khairan atas waktunya. wa iyyakum. Nah, Makasih juga Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah tadi udah sampai 39 ya. Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Baik, untuk acara selanjutnya Bapak Ibu untuk mengingatkan saja Ya, nanti tanggal 3 Mei bulan depan hari Sabtu insya Allah ada Zoom meeting lagi sama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema mengikis sombong. oh, Akbar. Jadi insya Allah beliau akan menyampaikan materi mengikis sombong. Taib, dikarenakan waktunya sudah mendekati zuhur dan Bapak Ibu juga bersiap-siap untuk sholat zuhur juga. Dan Ustadz mungkin jadi imam di masjid mungkin. Insya Allah. Taib, Nah, eh, saya sebagai moderator, mohon maaf sebagai selaku moderator dan tim, insya Allah yang eh, mensukseskan acara pada siang hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada kebenaran, mohon diambil. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya semua Bapak Ibu pamitan ya. Sampai jumpa nanti insya Allah di Aston Bogor insya Allah. Semua sehat walafiat. Baik, ya jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum.